Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, guru besar, senior, dan teman-teman sejawat. Menggapai mimpi, pandangan dokter dan calon dokter forensik Indonesia terhadap karir dalam bidang kedokteran forensik. Kurangnya ahli kedokteran forensik sudah merupakan masalah dunia. Apakah menguntungkan posisi dokter spesialis forensik di Indonesia di antara bidang kedokteran dan bidang hukum, atau malah menghambat? Kuncinya terletak pada dokter spesialis forensik dan calon dokter spesialis forensik di Indonesia. Penelitian ini mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif tentang pengalaman bidang kedokteran forensik di Indonesia dengan subjek penelitian seluruh praktisi dokter forensik di Indonesia. Hasil, jumlah responden pada penelitian ini adalah 241 orang atau mewakili 70% populasi, yang terdiri dari 63% populasi SPFM dan 87% populasi PPDS forensik. Berdasarkan usia, sebagian responden baik dari kelompok SPFM ataupun PPDS berada pada usia 31-40 tahun. Saat ini, sebaran dokter spesialis forensik di Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa. Sebagian besar responden memilih bidang kedokteran forensik sebagai spesialisasi dikarenakan minat sendiri dan anggapan bahwa spesialisasi forensik merupakan bidang yang menantang dan dibutuhkan masyarakat. Sebagian besar responden kurang setuju dengan anggapan bahwa alur koordinasi layanan kedokteran forensik di internal institusi saat ini sudah baik. Begitu juga koordinasi dengan eksternal institusi atau stakeholder yang pada saat ini dianggap belum berjalan dengan lancar. 36,9% responden menganggap pendapatan di bidang kedokteran forensik masih belum layak pada saat ini. Baik dari kelompok SPFM dan PPDS menyatakan bahwa harapan mereka terkait pekerjaan di bidang kedokteran forensik masih belum sesuai dengan yang mereka harapkan. Teman-teman sejawat, bidang kedokteran forensik merupakan bidang yang tidak luput dari hambatan. Hambatan saya kelompokkan menjadi 3 saat akan melanjutkan pendidikan, selama pendidikan, dan setelah memasuki dunia kerja bidang kedokteran forensik. Saat akan melanjutkan pendidikan, sebagian besar responden menemui hambatan. Hambatan tersebut terutama berkaitan dengan tidak adanya beasiswa, dukungan dari keluarga, ataupun instansi setempat. Hambatan juga ditemui responden saat menjalani pendidikan spesialis forensik. Hambatan tersebut terutama berkaitan dengan kurangnya variasi dan jumlah kasus pemeriksaan selama pendidikan. Sedangkan hambatan saat telah menjadi dokter spesialis forensik dan mediko-legal terutama berkaitan dengan keterbatasan alat, dukungan dana, dan jumlah pemeriksaan yang terbatas. Lalu bagaimana dokter forensik di Indonesia mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Pada saat akan melanjutkan pendidikan, kurangnya dukungan dan tidak adanya beasiswa diakali dengan memberikan pengertian kepada keluarga dan teman sejawat serta mengupayakan biaya sendiri ataupun dari bantuan Pemda atau Dinkes setempat. Hambatan yang ditemui pada saat PPDS diatasi dengan peningkatan sharing pengalaman dan diskusi baik intra dan antar center, meningkatkan jurnal dan textbook reading, peningkatan kerjasama rumah sakit satelit, dan aktif pada seminar-seminar baik nasional ataupun internasional. Berbagai upaya telah dilakukan dokter spesialis forensik untuk mengatasi hambatan yang ada, terutama berkaitan dengan peningkatan sosialisasi dan koordinasi lintas sektoral. Selain itu juga aktif di riset di institusi ataupun organisasi profesi. Menurut responden, masalah bidang kedokteran forensik di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 4 aspek. Aspek pemahaman dan budaya terkait pentingnya bidang kedokteran forensik, bidang aturan dan hukum yang menunjang layanan kedokteran forensik, support sistem terkait beasiswa, sarana prasarana dan wahana pendidikan, serta aspek lainnya yang mencakup bidang penelitian dan pengembangan teknologi. Menurut responden, banyak hal yang telah dilakukan untuk meningkatkan layanan kedokteran forensik di Indonesia, mencakup sosialisasi, peningkatan skill, koordinasi lintas sektoral, peran aktif di berbagai sektor, pengesahan standar pendidikan, spesialis forensik dan subspesialis forensik, serta pengusulan jasa layanan. Namun, semua hal ini masih belum optimal hasilnya. Ini adalah 4 usul dari responden terkait upaya peningkatan layanan kedokteran forensik di Indonesia, yang mencakup peningkatan peran dan keterampilan,
komunikasi dan koordinasi, peningkatan pelayanan, dan penguatan pedoman nasional. Peningkatan kualitas dapat diperoleh melalui standar kurikulum, pelatihan, adanya beasiswa, dan kerjasama institusi dengan negara lain. Untuk mengatasi masalah biaya dan tarif, diperlukan adanya kerjasama, tarif standar nasional untuk layanan bidang kedokteran forensik, aturan dan alokasi anggaran pemerintah, dan terintegrasinya forensik klinik dalam layanan BPJS. Kurangnya variasi dan jumlah kasus dapat diatasi dengan adanya kebijakan dan regulasi yang jelas oleh pemerintah dan organisasi profesi, peningkatan wahana pendidikan, dan kelompok-kelompok diskusi. Pada prinsipnya, kemajuan kedokteran forensik di Indonesia berada di tangan dokter spesialis forensik dan calon dokter spesialis forensik di Indonesia. Mari kita bersama bergandengan tangan, bersama organisasi perhimpunan dan kolegium demi memajukan layanan kedokteran forensik di Indonesia. Beberapa hal yang dapat diperkuat bidang kedokteran forensik diantaranya institusi forensik yang independen, sistem investigasi kematian, pentingnya keberadaan forensik di rumah sakit, regulasi pengawetan jenazah di Indonesia, pengembangan pendidikan, penelitian dan pengembangan teknologi, pemerataan dokter spesialis forensik di Indonesia, serta dukungan untuk preventive medicine dalam kedokteran forensik. Sebagai pembahasan, ini adalah beberapa negara yang memiliki kondisi yang sama dengan Indonesia. Menurut Abdul Ghani dan Simon, banyak faktor yang menjadi pertimbangan dokter dalam memilih spesialisasi. Dan di Arab Saudi, forensik berada pada dua peminat terbawah. Ada 3 hal yang dapat dipromosikan dari bidang kedokteran forensik: standarisasi yang independen, keseimbangan antara layanan pendidikan dan penelitian, serta persiapan regenerasi calon dokter spesialis forensik yang baru. Sebagai kesimpulan, pemahaman tentang pentingnya kedokteran forensik, aturan hukum yang jelas, adanya support system dan peningkatan skill akan mendukung kemajuan kedokteran forensik di Indonesia. Demikian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.